mendapatkan pengetahuan baru dari ahli yang akan menyampaikan beberapa hal-hal tentang digital yang akan kita adaptasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang kita ketahui saat ini, kita udah ada di era digital, di era 4.0. Sebelum kita mulai, saya akan bacakan beberapa rundown acara. Pertama, pembukaan sekarang sedang saya lakukan. Kemudian nanti akan saya putarkan sedikit video, hanya 2 menit saja. Dan selanjutnya nanti acara akan saya serahkan ke moderator. Dia akan membacakan profil dari ibu saya, Profesor Dr. Ninyoman Sawitri, MBA. Beliau adalah orang yang sangat menginspirasi banyak orang. Kemudian selanjutnya Ibu akan memberikan paparan materi. Dan setelah paparan tersebut akan ada tanya jawab dari yang disampaikan oleh teman-teman. Selanjutnya nanti profil dari Coach Pandi akan disampaikan oleh moderator. Setelah itu akan ada pemaparan materi dari Dr. Pandi tersebut. Kenapa saya panggil coach? Karena beliau adalah seorang coach yang luar biasa, masih muda dan memberikan inspirasi bagi kita orang-orang muda. Selanjutnya nanti akan ada tanya jawab juga dan terakhir closing. Teman-teman sekalian, nanti akan ada 4 yang mendapatkan gift dari kita, nanti akan kami sampaikan. Kriterianya nanti akan kami sampaikan juga, siapa yang beruntung segera kami hubungi, siapa nanti yang mendapatkan hadiah tersebut. Selanjutnya acara langsung saya mulai dengan memutarkan video tersebut membuka wawasan kita semasa pandemi ini dari tahun 2020 dan 2021 sekarang kita akan ada perubahan dalam pola hidup. Lanjut saja tanpa membuang waktu karena memang sudah waktunya, sudah sore. Silakan moderator, saya serahkan kepada moderator di studio berikutnya. Silakan. Oke, terima kasih Kakak Emi ya. Jadi di kesempatan ini kita bisa kumpul lagi bersama rekan-rekan kita nih yang pengen tahu banyak tentang digital adaptation. Jadi sebelum kita mulai kita akan tahu dan ada beberapa mungkin yang pengen tahu siapa sih yang akan memaparkan materi di pemaparan pertama ini. Jadi biar teman-teman semuanya bisa lihat bareng-bareng. Kita lihat profilnya. Ini adalah Profesor Dr. Ninyoman Sawitri MBA. Ya, dia seperti yang tadi Kakak Emi sampaikan, dia menginspirasi banyak orang, termasuk saya juga. Gitu ya. Saya terinspirasi oleh Bu Prof yang memang luar biasa, baik pengalamannya juga sudah kemana-mana. Tetap humble, ya dia punya skill investment strategy, strategic management, portfolio management, business risk. Dengan pengalamannya pernah menjadi Vice President of Lamari Company Australia tahun 1997 sampai dengan tahun 2000. Board of Independent Commissioner Kimia Farma Diagnostik 2014 sampai dengan 2018. Board of Independent Commissioner Kimia Farma Apotik 2012 sampai dengan 2014, Corporate Advisor of Trilogy University 2014 sampai dengan 2016, Director of Cooperation and Public Relations Trilogy University 2011 sampai dengan 2014, Director of Postgraduate Program STECP 2008 sampai dengan 2012, Director of Strategic Solution Company 2010 sampai dengan saat ini. Wow. Director of Smart Langjana Company 2005 sampai dengan 2010, Financial Manager Center for Business and Industrial Studies National University 2004 sampai dengan 2009, Public Relation Manager di Wahana Baruna 2000 sampai dengan 2003, Training Coordinator
Terrazzo Consultant, Campbelltown, Australia, tahun 1999 sampai dengan tahun 2000. Beliau juga masih menjadi dosen ya, aktif mengajar di Atase Pertahanan Militer Adhan Republik Indonesia tahun 2005 sampai dengan saat ini, teaching for master degree tahun 2001 sampai dengan saat ini. Background pendidikan profesor bisa kita saksikan, beliau adalah Doktor Business Administration dari Universitas Pajajaran Bandung. Untuk gelar MBA-nya sendiri didapatkan dari Western Sydney University, Sydney, Australia. Jadi ini dia profesor kita yang akan memberikan pemaparan pada sore hari ini. Berikutnya kita akan saksikan bersama-sama pemaparan dari profesor tentang digital adaptation. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan dijauhkan dari COVID-19 yang masih merebak ya. Masih belum tahu kita kapan turunnya. Mudah-mudahan cepat selesai. Kemudian juga selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga ibadah kita semua diterima Allah. Amin, 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 ya Rabbil Alamin. Oke, berbicara mengenai digitalisasi, kita akan selalu dibawa ke arah implementasi. Kemudian di dalam implementasi itu sendiri akan selalu muncul pertanyaan, di mana kita akan terapkan, digital seperti apa yang kita pilih, prioritasnya seperti apa, dan cara mengimplementasinya seperti apa. Seperti yang kita ketahui, bahwa digitalisasi selalu menampakkan perubahan, baik dalam skala kecil, besar, lokal, nasional, pribadi, dan juga grup. Yang kita bahas hari ini adalah perubahan yang terjadi saat ini. Saya akan fokus pada perubahan-perubahan yang terjadi dalam skala mikro. Next. Ya, ada 4 basic skala mikro yang saya paparkan hari ini adalah pertama perubahan yang terjadi pada bidang sumber daya manusia, kemudian finance, kemudian marketing, dan operasional. Saya akan coba untuk membahas satu persatu. Next, perubahan yang terjadi pada perubahan yang terjadi pada human resources management. Ya. Pertama yang berubah adalah kita lihat CV digital. Kalau dulu ya ibu tuh melamar pekerjaan selalu menulis CV-nya, kemudian ngeprint, kemudian mengirimnya ke perusahaan yang kita tuju. Tapi dengan adanya digitalisasi, maka saat ini sistem rekrutmen pegawai sudah berubah. CV sudah disubmit secara online, sistem juga sudah bisa menilai dengan adanya indikator-indikator penilaian yang disebut biasanya key performance indicator. Yang perlu digarisbawahi adalah saat ini dituntut untuk membuat CV yang lebih singkat tapi detail hingga akan jelas terlihat keahlian Anda di mana. Kemudian communication platform. Dulu kita berkomunikasi memerlukan sebuah tempat ya untuk kongko, untuk tempat dan sebagainya untuk meeting. Kemudian dengan digitalisasi yang meeting dulu di office sekarang sudah bisa secara online misalnya dengan Zoom, Google Meet, teleconference dan sebagainya. Group discussion juga sudah bisa dengan WA. Kemudian social affirmation. Penilaian terhadap pekerja atau pegawai sekarang ini juga sudah berubah. Dulu kita dinilai dari kedekatan kita dengan atasan. Tapi sekarang kita sudah butuh output ya, yang kemudian yang ada datanya di sosial media. Sehingga kita bisa data-data kita bisa dilihat secara online.
Nah, ini juga sangat berhubungan dengan online reputasi kita. Berbicara mengenai online reputation, reputasi saat ini harus sesuai dengan dunia nyata dan dengan data yang ada secara online. Karena track record kita bisa dilihat secara online. Jadi semua yang terjadi online akan berpengaruh terhadap reputasi kita. Jadi harus hati-hati berhubungan dengan data-data yang bersifat online. Kemudian kontrak dan salary. Dengan adanya digital sekarang ini, banyak perubahan yang terjadi pada kontrak kerja dan juga salary. Muncul beberapa jenis kontrak kerja yang baru, dengan standar salary yang baru. Contohnya, ya, seorang freelance sekarang mungkin memiliki salary ya jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Kemudian kita berbicara mengenai learning development, ya. Cara perusahaan belajar itu sudah berubah, polanya juga berubah, development-nya juga berubah. Artinya, dengan adanya online saat ini banyak kursus online yang bisa menjadi tempat untuk menambah ilmu pengetahuan. Yang dulunya tidak ada, kursus yang dulunya tidak ada, sekarang sampai kursus luar negeri pun bisa secara online. Materi-materi juga bisa disampaikan dengan online. Next. Kemudian kita berbicara mengenai perubahan pada bidang finance. Pertama kali kita akan berbicara mengenai financial report using application. Notice ya, saat ini sudah banyak aplikasi yang menawarkan untuk bisa membuat laporan keuangan secara digital. Seperti contohnya kasir, mola, sahir, dan sebagainya. Ada banyak aplikasi yang bisa dipakai dan ini banyak membantu perusahaan besar, menengah, kecil, dan mikro. Ini juga menunjukkan bahwa adanya perubahan pada laporan di bidang finance. Terutama yang berubah sangat signifikan adalah bidang accounting. Kemudian online payment. Dengan adanya perubahan teknologi, transaksi pun mengalami perubahan. Sekarang transaksi sudah menggunakan online payment seperti online Shopee, online ojek, dan sebagainya. Cashless transaction. Berhubungan dengan cashless transaction, di mana transaksi sekarang sudah tidak dengan uang tunai lagi, sudah lebih banyak menggunakan tap cash, bisa pakai NMC, kartu kredit, kartu debit, dan sebagainya. Ya, e-wallet ini juga sudah banyak, dompet-dompet digital, bentuknya seperti Danaku, OVO, dan juga bisa berhubungan dengan digital banking. Digital banking antara lain seperti mobile banking, internet banking, yang semuanya bisa diakses melalui handphone, yang dimana handphone itu memang sudah bentuknya digital. Next. Kemudian perubahan di bidang marketing. Pertama mengenai online activities. Kalau kita berbicara mengenai online activities, maka yang kita lihat adalah aktivitas penjual dan pembeli. Jadi transaksi sekarang sudah lebih banyak melalui online, sehingga banyak yang jualannya secara online dan belanjanya juga secara online. Yang berubah adalah cara jualannya. Jadi the way we sell juga berubah dari model menawarkan barang atau jasa dari orang ke orang. Sekarang sudah mulai bersaing di toko-toko online atau menggunakan Instagram, sosial media, ataupun internet. Ini juga mempengaruhi cara kita berpromosi. Cara kita berpromosi juga berubah. Dulu kita melakukan promosi misalnya dengan buy one get one, ya. Kalau sekarang tidak seperti itu lagi. Saat ini lebih ke arah promosi yang berhubungan dengan digital, seperti misalnya memberikan voucher, lebih ke arah CRM, ya, itu Customer Relation Management. Kemudian cara kita men-service customer juga berubah. Dulu kita melayani customer dengan salam, senyum, sapa. Tapi sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Karena semua sudah didigitalisasi.
maka pelayanan lebih kepada engagement. Ya, artinya saat ini kita merespon komunikasi customer yang berada di channel penjualan kita, baik itu di Instagram, di Facebook, atau tempat-tempat lain. Kemudian cara kita beriklan juga berubah, ya. Dulunya kita main player, kemudian beriklan di TV. Sekarang kalau beriklan sudah di Google Search Engine, sosial media, dan sebagainya. Yang kelima adalah yang berubah di bidang marketing adalah customer retention. Ya, digitalisasi juga sudah merubah cara kita menjaga customer. Dulu kita selalu ingin memberikan servis yang terbaik atau dikenal dengan service excellent, tapi saat ini alignment antara janji yang kita berikan di sosial media ataupun di platform yang kita jual, ya, harus sesuai dengan transaksi yang kita lakukan. Hal ini pun berpengaruh dengan mempengaruhi konten-konten marketing yang terjadi karena semua aktivitas sudah online semua. Kita berjualan dengan gambar, video, ini pun akan mempengaruhi yang kita tulis karena apa yang kita tulis itu mewakili apa yang kita berikan pada customer. Next. Kemudian perubahan di operasional. Kita berbicara mengenai remote working, ya. Artinya sekarang ketika kita bisa bekerja sudah dari manapun dan kapanpun, tidak seperti dulu kalau kita di kantor from 9 to 5, ya kan. Walaupun saat ini lebih dikarenakan karena pandemi, tapi yang akan datang kelihatannya hal ini masih akan dilakukan karena sebagian orang lebih nyaman dan lebih produktif dengan cara seperti ini. Kos perusahaan pun juga menjadi lebih rendah karena dia tidak membayar biaya transport dan uang makan untuk orang-orang yang datang ke office. Kemudian kita berbicara mengenai e-bot, ya. Ini sudah replace human administrative worker. Tuntutan dunia digital itu menghilangkan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan repetisi, terutama di bagian administratif. Makanya e-bot sekarang itu menggantikan administrasi worker seperti kasir, penjaga tol, admin, keuangan sudah diganti dengan apps. Jadi e-bot sudah banyak menggantikan pekerjaan yang bentuknya repetisi. Kemudian kita berbicara mengenai automation mesin atau operasional tool-nya. Digitalisasi menuntut efisiensi dengan lebih mengutamakan di semua lini untuk lebih baik, lebih cepat, lebih murah atau better, faster, and cheaper. Jadi orang sekarang akan mencari semua hal yang lebih baik, lebih cepat, lebih murah. Nah, semua itu diwujudkan dalam bentuk otomisasi dari mesin ataupun alat-alat yang dipakai untuk operasional. Contohnya sekarang teller, ya, sekarang dia bisa digantikan dengan mesin ATM. Kemudian sudah ada traktor yang kalau dikasih remote koordinat, ya, itu tidak perlu orang, traktor bisa sendiri mencari koordinat tersebut. Mungkin di Indonesia masih belum ada, tapi tidak bisa dipungkirin ke depannya pasti akan ada. Perubahan-perubahan yang terjadi pada bidang operasional memang lebih fokus pada alat yang digunakan untuk operasionalnya. Next. Oke. Mengenai solution adalah kita berbicara mengenai respon kita pada perubahan tersebut. Pertama kali, ya, kita sering membuat kesalahan-kesalahan dalam merespon
adaptasi ataupun mengadaptasi dari digital itu sendiri. Jadi pertama kita harus memulainya. Jadi don't start with technology, but start with human. Jadi kita harus ketika kita harus memang memulainya dari human-nya, dari manusianya. Ketika kita berada, kenapa seperti itu? Karena ketika kita berada pada silo-silo, maka akan sangat sulit untuk bisa memahami dan mendukung dalam mengadopsi teknologi baru. Kita sudah berada pada kemapanan yang enggan untuk berubah. Yang kedua, banyak pemimpin yang kurang benar menyampaikan pesan-pesan melalui jajarannya, sehingga kita menjadi tidak tertarik. Kemudian walaupun pemimpin kita memberikan ide-ide dan solusi untuk berjuang mampu beradaptasi dengan konsep-konsep baru yang diadop, kita akan menghadapi perjuangan yang panjang dan sulit untuk memenuhi tujuan mereka. Contohnya misalnya seperti kita ketahui produk smart city produknya yang ditawarkan pemerintah untuk diberlakukan di suatu daerah. Tujuannya untuk membantu masyarakat mampu beradaptasi dengan teknologi, tapi hasilnya tidak efektif karena manusianya sendiri tidak dibekali kemampuan untuk beradaptasi. Yang ada hanya produk yang diadop untuk diberikan ke Anda. Jadi hanya produknya doang yang ada, tapi human being-nya tidak diberikan pembekalan skill-nya. Sehingga hanya alat yang ada, tetapi human-nya tidak mengerti dengan alat tersebut. Jadi, kemudian yang perlu kita lakukan yang kedua adalah create culture change. Jadi kita harus merubah budaya kita. Jadi kita harus learning dan growing bersama, kan? Itu yang harus kita lakukan ketika kita akan merubah sebuah budaya. Ketika kita berbicara mengenai human being, kan, kita harus mengajak mereka belajar dan tumbuh bersama. Yang kita lakukan adalah namanya strategi perubahan budaya. Jika kita ingin mengadopsi suatu konsep baru ataupun teknologi baru dan mengharapkan hasil yang cepat, maka itu tidak akan berhasil. Kita harus secara terus mendorong karyawan untuk menemukan tingkat atau level kenyamanan dalam situasi yang tidak terduga dan mampu beradaptasi dengan perubahan sebagai bagian dari rutinitas mereka. Pastikan juga tim siap dengan setiap solusi digital yang diadopsi. Jadi yang pertama dalam perubahan culture, yang pertama adalah yang kita harus lakukan adalah barulah sekarang berbicara mengenai bagaimana mengajarkan mereka mengerti teknologi itu. Ya, misalnya tim IT harus memahami tujuan perusahaan atas perubahan dan juga teknologinya. Kemudian pastikan jajaran sampai level-level lainnya bekerja secara kolaboratif dengan tim TI untuk menjamin teknologi tersebut berfungsi sebelum pengguna mencobanya. Kemudian kita berbicara mengenai simultaneous training. Buatlah pelatihan berkelanjutan. Beberapa karyawan memang tidak memiliki keahlian teknologi. Mereka membutuhkan pelatihan dan dukungan tambahan untuk mendapatkan tingkat kenyamanan mereka. Pelatihan harus dilakukan secara terus-menerus sampai mereka mampu dan nyaman. Kemudian kita berpikirlah terlebih dahulu, artinya Anda harus menentukan bahwa pembelajaran teknologi baru tersebut harus menyenangkan. Karena orang cenderung menggunakan aplikasi yang sudah familiar, kan? Biasanya kita kalau sudah familiar dengan segala sesuatu, agak susah berubahnya. Sehingga untuk bisa mengajak mereka untuk berubah, memang harus membuat perubahan-perubahan itu lebih menyenangkan. Kemudian concern for investment. Ya. Ini jadi kalau departemen IT ataupun pemasaran merekomendasikan untuk merubah sistem yang ada,
supaya lebih terintegrasi dan lebih efektif, maka investasi harus menjadi pertimbangan. Kenapa Ibu bilang begitu? Karena IT bukan murah, ya, itu adalah mahal. Jadi ketika kita sudah ingin merombak sebuah sistem, kita harus benar-benar siap dengan finansial. Dan itu memang sebuah investasi. Karena kalau kita juga tidak berbuat seperti itu, kita akan mundur ke belakang jauh dan kita akan kalah juga bersaing. Kemudian yang perlu dipertimbangkan juga reward, ya. Jadi kekuatan psikologi positif akan membantu perubahan budaya lebih baik. Jadi kita dorongan karyawan untuk memberikan umpan balik, ide-ide dalam proses perubahan itu akan bermanfaat untuk mempermudah dan mempercepat perubahan tersebut. Jadwal pelatihan informal dan implementasi dengan cara menggabungkan pelatihan dan sosialisasi itu akan lebih bermanfaat. Bagi yang lebih dulu bisa melakukan, maka diberikan penghargaan atau reward. Ya, ini biasanya Ibu sebut sebagai honeymoon, ya. Jadi rewardnya bisa terserah kemampuan dari perusahaan, tapi adalah memberikan reward. Ya, Ibu lebih senang sih kalau dikasih reward honeymoon, ya. Tapi yang single tidak honeymoon, ya, rewardnya beda. Kemudian assessment, ya. Jadi ketika kita sudah meluncurkan sistem yang baru, ya, kita jangan berhenti. Itu tidak bisa. Nah, gunakan setiap momentum dalam implementasi tersebut untuk mengukur keberhasilan setiap langkah dari proses perubahan tersebut. Nah, misalnya mengukur dampak dari pengguna, ROI, interaksi, dan sebagainya. Sehingga kita bisa membuat solusi perbaikan. Sehingga nanti kita mendapatkan hasil yang kita inginkan, perubahan budaya yang kita mau. Next. Oke, ada dua hal kalau kita berbicara mengenai digitalisasi, ada dua hal, yaitu mengenai adopt dan adapt. Ya, kalau kita adopt itu adalah salah satu cara untuk mengatasi perubahan digital dengan mengadopsi teknologi tersebut. Ya, kemudian kalau adapt itu next. Ini adalah adjusting. Terhadap ada dua hal, ya, adapt dan adapt ini adalah dua hal yang berbeda, tapi bisa berjalan sendiri-sendiri, bisa juga saling support. Oke, sekian presentasi dari Ibu. Terima kasih atas waktunya. Dan Oke, buat teman-teman tadi udah panjang lebar Profesor Ninyoman Sawitri menjelaskan kepada kita. Barangkali ada teman-teman, rekan-rekan yang mau bertanya, boleh silakan, bisa lewat chat atau bisa langsung unmute dirinya sendiri bertanya. Waktu kita berikan buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Izin bertanya. ya, Waalaikumsalam. Apakah suara saya kedengaran dengan jelas? Kurang jelas ya. Oh, oke.
Izin bertanya, apakah suara saya sudah jelas? Ya, ya. Perkenalkan Bu, nama saya Bu Inyoman ya, ini Ya. Inyoman Sawitri. Ya. Nama saya Pak Is, Bu, ada Tangerang. Ini tadi kan Ibu menjelaskan memaparkan mengenai digital adaptation ya, menjelaskan mengenai perubahan apa saja yang sekarang terjadi, dan tadi juga sedikit menyinggung mengenai respon terhadap perubahan tersebut. Nah, pertanyaan saya mengenai digital adaptation ini ya Bu ya, generasi yang paling susah untuk beradaptasi itu kan generasi di atas milenial ya Bu ya. Mungkin nama generasinya baby boomers atau dan Gen X kalau tidak salah. Kalau milenial kan mungkin untuk apa itu, untuk merespon hal ini itu masih mudah seperti itu. Akan tetapi kalau untuk baby boomers dan Gen X, mungkin bapak saya atau yang seumuran dengan bapak saya itu kan agak kesulitan. Nah, mungkin solusi untuk mereka itu bagaimana, Bu? Sekian dari saya, Bu. Oke, bisa Ibu langsung jawab, moderator? Silakan Ibu, silakan. Oke. Jadi Mas Faik dari Tangerang ya. Jadi mereka itu ya baby boomer, Gen X, dan itu adalah apa ya, masa-masa sama kayak Ibu ya. Ibu juga sudah 60 tahun. Kalau disuruh berubah itu sangat sulit. Karena apa? Kadang berpikirnya sudahlah, sudah seperti ini aja, udah tua. Karena kita seperti tadi Ibu bilang, kita ada di silo-silo ya. Kita ada di tempat yang nyaman, yang sudah sulit sekali untuk berubah. Tapi bisakah berubah? Bisa. Ya. Sekarang berubahnya sekarang tergantung. Kalau Anda bertanya mengenai di dalam perusahaan ya. Kalau di dalam perusahaan rasanya agak sulit karena sebentar lagi sudah mau pensiun ya. Pensiun kita tuh 58. Ya, ada juga yang 60. Jadi artinya kalau usia-usia mereka sudah mendekati pensiun, jadi untuk mereka berubah, ya udah mau pensiun ngapa lagi, jadi seperti itu ya. Tapi bisa juga berubah, bisa. Semasih kita sebagai atasan ataupun kalau pribadi misalnya sebagai anak ya kan, itu mengajarkan dengan apa ya, halus ya. Jadi seolah-olah digital itu merupakan hal yang menyenangkan. Misalnya, oh ternyata saya bisa nonton YouTube, bisa nonton film, ya kan? Kemudian bisa berkomunikasi jarak jauh tanpa kita harus datang ke sana. Jadi diberilah mereka pengertian bahwa this is important, ya kan? Jadi kalau misalnya Anda tidak berubah, maka Anda tidak akan bisa seperti yang lain, akan ketinggalan jauh sekali. Misalnya saya ambil contoh kakak saya sendiri, ya. Dari dia tidak bisa pakai WA, kemudian bisa pakai WA, sampai kemudian dia bisa pakai WA pakai phone ya. Jadi dia juga sudah lebih canggih dari Ibu. Artinya semua orang akan merubah kalau dia dikasih tahu hal-hal yang menyenangkan, yang bermanfaat buat mereka. Dia bisa berkomunikasi dengan anak yang jauh di Irian misalnya, ya kan, di luar negeri, kan senang, bisa setiap hari, ya kalau punya uang, kan mahal juga itu bayarnya. Ya. Tapi kan ada juga yang gratis, kan? Jadi tidak sulit sebetulnya. Memang kalau di tempat pekerjaan kelihatannya karena kerjaan itu kan banyak ya, banyak yang harus dirubah. Sistemnya itu bukan satu, nggak kayak cuma HP doang, gitu ya.
Jadi itu sebuah proses, sebuah sistem yang harus dia mengerti dari A sampai Z, kan. Nah, jadi dari Ibu yaitu bisa yaitu dengan cara bahwa perubahan itu adalah sesuatu hal yang menyenangkan dan itu tugas Anda sebagai anak untuk membuat hal itu terjadi, atau tugas Anda sebagai seorang manajer untuk membuat karyawan Anda itu nyaman. Bisa? Bagaimana Mas Faiz? Cukup jelas? Ya, cukup jelas. Oke, Prof, ada pertanyaan nih dari chatting ya. Ada 2. Apa kita lanjut atau kita jawab pertanyaannya dulu, Prof? Satu saja. Oke, karena waktunya tidak cukup. Oke, Prof, ini dari yang pertama bertanya yaitu dari Liana. Saya mau tanya apa dampak negatif dari perubahan ke digital dan bagaimana solusinya, Prof? Dampak negatif dari digital. Perubahan digital dan bagaimana solusinya, Prof? Itu pertanyaannya dari Liana, Prof. Oke, Mbak Liana, ya. Jadi dampak negatif dari perubahan dari digital itu ada beberapa hal. Tapi untuk sekarang ya, itu lebih kalau kita harus melihat dari segi mana, ya. Kalau dari segi perusahaan, ya, misalnya BRI sekarang dia mempergunakan MVWare namanya, ya. Dia bikin hybrid dan cloud karena dia sudah datanya datanya sudah tidak bisa disimpan sehingga dia memperluas jaringannya supaya data tersimpan dan sebagainya. Itu positif, ya. Kemudian kalau kita melihat dari anak-anak, ya, digital itu terutama ibu melihat dari cucu-cucu ibu, ya. 24 jam kalau matanya bisa melek, dia akan bermain game dan sebagainya, ya. Mereka lebih pintar dari neneknya, ya, soal mainan itu. Negatifnya adalah dia menjadi kayak ketagihan, ya. Jadi HP itu kayak ketika dia tidak dikasih, dia akan menangis, ya. Jadi ketagihan karena memang teknologi itu memang membuat kita lebih pintar, lebih cepat pintar, ya. Tapi juga menjadi kalau anak kecil menjadi negatif, ya. Kalau dikasih terus-terusan, ya. Tapi kalau misalnya solusinya, misalnya, yaitu kita sebagai orang tua harus bisa waktunya kapan dia boleh bermain HP, kapan dia tidur, kapan dia belajar. Nah, itu sebagai orang tua harus bisa melakukannya, ya. Memang anak-anak kadang-kadang kan nangis, ya. Senjatanya cuma nangis. Nah, itu jadi Anda harus bisa membagi waktunya karena dia masih anak-anak. Nah, kalau misalnya itu dampaknya dari kalau Ibu lihat positifnya lebih banyak, ya, karena memang hidup kita sudah di sana. Suka atau tidak suka, Anda sudah di situ dan Anda harus belajar. Gitu loh, ya. Yang Ibu lihat dari sisi negatifnya hanya pada anak-anak, ya, lebih banyak, gitu loh, ya. Oke, Mbak Liana, semoga jawaban Ibu cukup, ya. Kalaupun ada pertanyaan nanti mungkin bisa Ibu paparkan by email yang belum bisa Ibu jawab karena memang waktunya kita sangat sempit, ya. Jadi terima kasih sekali lagi kepada moderator dan juga kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas jawabannya. Mbak Liana, semoga cukup jelas, ya. Oke, berikutnya kita akan mendapatkan pemaparan berikutnya dari coach kita tadi yang disampaikan oleh Kakak Emi, Coach Pande, ya. Coach Pande yang akan sesaat lagi memberikan pemaparan. Tapi sebelum kita mulai, kita akan gali lebih dalam tentang
coach kita ini. Jadi bersama-sama kita saksikan profilnya. Ini adalah Dr. Pande Putu Prasada. Dia adalah the one and only one brain coach and advisor with doctorate degree under 38-year-old. Wow, luar biasa. Jadi tepuk tangan buat coach kita yang mendapatkan doktorat degree di bawah usia 38 tahun. Jadi teman-teman juga saya yakin bisa kok ya. Tetap semangat ya. And have curated and developed lebih dari 1.000 small medium brand dan personal brand di Indonesia. Ini personal information-nya, coach kita ini ternyata sangat jago ya di branding, personal organization, dan juga produk, creative and analytical thinking, digital content management, business ideas and concept, dan juga modeling, professional coaching, serta communication. Latar belakang pendidikannya mendapatkan doktorat program ya, gelar doktorat dari Universitas Padjadjaran Bandung dan mendapatkan gelar masternya di Trilogy University Jakarta. Berikutnya professional experience, pengalaman profesional dari coach kita. Menjadi personal brand coach sampai saat ini, brand coach dan juga advisor sampai dengan saat ini, founder Project EU HR Development Consultant, founder dari White Gossip, ini sebuah brand consultant, founder Mumbul Bali Food and Cater Service, coach, mentor, trainer di RSK. RSK itu adalah Rumah Siap Kerja sampai dengan saat ini, coach, mentor, dan trainer di OKOC Indonesia sampai dengan saat ini, kompetensi asesor ya, ini untuk BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dari LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi UMKM dan Wirausaha Indonesia sampai dengan saat ini. Beliau juga masih aktif berprofesi sebagai dosen di STP Trisakti ya sampai dengan saat ini, asisten dosen dari Ibu Profesor kita yang baru saja selesai presentasi, Profesor Dr. Ninyoman Sawitri, MBA, sampai dengan saat ini, brand advisor di Rumah Siap Kerja, coach wirausaha OKOC, konsep development consultant for Smart Media Dimension 2011 sampai dengan 2012, business development consultant ini untuk SL advertising, project consultant di PT Smart Langjana. Pengalaman organisasinya, coach kita ini merupakan President Elect of APCLI, Asosiasi Profesional Coach Loop Indonesia, periode 2021 sampai dengan 2023. Jadi masih aktif sampai sekarang ya. Head of Communication Division of APCLI, Vice Deputy of Research and Development Division of Life in Peace Foundation, Life in Peace Foundation di Jakarta 2011 sampai dengan 2013. First Assistant Deputy of Domestic and International Relations for WPC, World Peace Committee. Head Operation and General Affairs Division of APPI, Asosiasi Pengembangan Pendidikan dan Profesi Indonesia, periode 2006 sampai dengan 2008. Beliau juga mempunyai sertifikat Fundamental of Digital Marketing dari Google, sertifikat Professional Coach Program International Coaching Foundation based by Loop and Institute of Coaching, asesor kompetensi wirausaha by BNSP, instruktur of trainer methodology training by BNSP, public speaking by TYPSS, Tantowi Yahya Public Speaking School. Ini profil dari coach kita, Coach Pande. Jadi mari kita sama-sama menyaksikan pemaparan dari beliau.
Silakan coach, waktunya dipersilakan coach. Yes, oke, makasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek sound dulu, apa suara saya aman? Kebetulan karena lagi di jalan saya. Dengaran. Aman ya? Oke, ya. Selamat sore semuanya, teman-teman semua. Terima kasih untuk Mbak Rani diberikan kesempatan untuk sharing di sini. Dan kebetulan karena topiknya ini tentang bagaimana adopsi atau bagaimana kita beradaptasi terhadap era digital. Jadi dan kebetulan saya memang spesialisasi di marketing dan branding. Jadi saya mau coba sharing tentang bagaimana sih sebenarnya jualan tuh di era digital saat ini. Oke, bisa next. Mungkin yang profil saya sih bisa di-pass aja ya, karena tadi juga udah dibacain, mungkin bisa di-pass aja. Kebetulan materi saya juga tidak panjang hari ini. Ini basicnya banget, ini basic mindsetnya sekali, bahwa yang namanya aktivitas penjualan itu selalu terjadi seperti ini. Ada seller yang memberikan informasi kepada buyernya, dan juga buyer itu merespon kepada seller. Nah, sirkular inilah, putaran ini yang menyebabkan terjadinya transaksi. Nah, jadi ini adalah dasarnya. Sehingga ketika ada sebuah perubahan atau sebuah pengaruh dari dunia digital saat ini, terutama ketika pandemi ini dan orang-orang sekarang dipaksa menjadi digital, inilah titik-titik di mana perubahan itu terjadi. Jadi, oke, bisa kita next slide. Oke, nextin aja. Nah, di seller, jadi sekarang untuk penjual lah, artinya untuk penjual ini, apa yang berubah? Yang berubah itu ada di dua hal. Yang pertama adalah bagaimana cara kita dipercaya secara online, dan bagaimana kita bisa hadir secara digital untuk audiens kita atau untuk buyer kita. Yang kedua adalah punya toko online atau katalog online. Nah, ini hal yang paling jelas dan paling banyak berubah. Kenapa? Karena biasanya kalau kita, yang pernah teman-teman mungkin bekerja jadi sales, atau mungkin nanti kebayang jadi sales, disuruh jaga stand, atau disuruh jualan di pameran, atau disuruh canvassing. Nah, inilah yang berubah paling banyak gitu. Jadi biasanya kita polanya selalu tatap muka, selalu ketemu. Nah, sekarang kita nggak ketemu. Jadi kuncinya adalah bagaimana teman-teman semua itu bisa dipercaya secara online. Apa saja yang berpengaruh untuk itu, gitu loh. Nah, ini sesuai dengan tadi Bu Prof bilang bahwa perubahan juga terjadi di human resource, bahwa sekarang CV-nya digital, sosial media itu jadi tempatnya orang lihat. Nah, ini sama. Ketika kita jadi penjual, anggap penjual itu adalah sebuah pekerjaan yang kita miliki. Jadi bagaimana kita bisa dipercaya? Ya coba teman-teman nanti bisa cek sosial medianya kayak apa. Kalau perlu suruhlah orang yang ada di sebelahnya saat ini tanya, suruh lihat sosial medianya teman-teman. Terus tanya, kalau gue jadi penjual A atau gue jadi penjual B, lu percaya nggak kalau sosial medianya kayak gini? Itu cara tersimpul untuk ngecek. Dan teman-teman bisa cek langsung directly saat ini juga. Itu bisa dicek, percaya nggak sih? Kalau yang jual orangnya kayak gini. Kalau toko gua kayak gini, lu percaya nggak? Karena ini udah bukan masalah lagi persepsi kita. Ini sudah masalah bagaimana audiens itu
melihat kita dari sudut pandangnya dia. Nah, sehingga menjadi seorang penjual saat ini benar-benar memerlukan kemampuan untuk multi perspektif. Jadi bagaimana perspektif dari luar, bagaimana perspektif dari kita, dan juga bagaimana perspektif dari perusahaan yang memiliki barang atau si produk itu sendiri. Oke, next. Nah, dari segi buyer sendiri atau pembeli kita, karena sekarang ini sudah digital, karakter belanjanya berubah. Dulu ada yang namanya impulsive buying disebutnya. Jadi kenapa seringkali kalau kita belanja di supermarket itu di dekat kasirnya sering ditaruh jajanan-jajanan atau hal-hal yang ya perintilan-perintilan kecil-kecil lah. Itu adalah untuk membuat orang membeli sesuatu yang tidak direncanakan. Itu namanya impulsive buying. Itu menjadi impulsive buying. Nah, sekarang orang itu belanjanya lebih pilih-pilih. Karena kenapa? Pilihan barang itu banyak. Coba aja masuk teman-teman ke marketplace. Yaitu cari satu barang, anggap ini kayak saya pakai sekarang nih headset gini. Misalnya Bluetooth headset gini kayak sekarang saya pakai gini. Itu udah ya ada banyak banget. Banyak banget jenisnya, banyak banget warnanya, banyak banget brandnya yang jualan. Nah, akhirnya buyer ini juga sebagai pembeli terpengaruh dengan informasi yang overflow, informasi yang berlebihan. Nah, ini nanti berhubungan dengan satu titik lagi setelah ini. Boleh di next? Bukan lagi hanya sekedar melakukan barang gitu, promosi barang. Nah, batas. Ada batasan baru dan ada yang berubah. Contohnya yang sekarang nggak batas waktu, tidak berbatas jarak. Jadi orang dimanapun, kapanpun harus bisa merich kita, harus bisa menyentuh kita. Artinya mereka harus bisa menghubungi kita. Dan ketika tadi juga Bu Sawitri bilang udah ada perubahan tentang engagement, bukan lagi senyum salam sapa, karena di dalam tulisan WA ya susah juga untuk senyum salam sapa itu benar-benar terasa sampai ke hatinya pembeli. Jadi yang paling terasa adalah secepat apa kita merespon mereka dan bagaimana kita merespon mereka. Nah, hal-hal yang dulunya bentuknya showcase atau live show, artinya sesuatu yang bisa kita lihat secara langsung dengan mata kepala kita sendiri. Sekarang ini berubah, bisa dilihat langsung melalui layar gadget. Jadi bentuknya live streaming. Dari TV, dari film yang zaman dulu kita masih ngedownload, sekarang bentuknya sudah streaming. Ini pun akhirnya merubah bentuk-bentuk jualan orang dari yang bentuknya purchase menjadi subscribing. Nah, juga sekarang orang mulai berbicara lewat sosmed. Itulah kenapa sekarang ada yang namanya influencer. Jadi, ya konten, bicaranya mengenai konten di sosial media. Jadi konten itu ada 3 sebenarnya. Jadi, ada tulisan, ini bentuknya kayak ya copywriting lah. Sekarang copywriting, caption, hashtag itu masuk ke dalam konten tulisan. Lalu yang kedua konten gambar ya, foto-foto produk dan segala macam. Yang ketiga itu adalah video. Yang sekarang juga merupakan lagi tren konten ini. Jadi sekarang bagaimana cara seorang penjual berbicara kepada konsumennya, kepada buyernya adalah melalui konten yang ada di sosial media. Nah, inilah sangat masif dan akhirnya merubah habit
dari banyak sekali pebisnis, banyak sekali salesman, terlepas dia levelnya dimanapun, generasinya apapun, suka tidak suka harus ikut beradaptasi dengan keadaan yang sekarang. Oke, next. Oke, jadi sekarang saya akan ngomong masalah funnel. Ini masalah gimana jualan sih di era digital gitu, karena saya nggak usah banyak-banyak teori lah, kita ngomong yang langsung teman-teman bisa praktekkan aja. Next. Oke, jadi ini materi sudah ada di panitia, nanti teman-teman bisa minta dan bisa dibaca lagi dan nanti di-align aja. Tapi di sini saya akan cuman jelasin aja brief gitu loh, karena kalau mau jelasin ini full mungkin agak sulit juga gitu. Jadi yang pertama itu di hijau itu kita ngomong masalah membangun awareness. Kita menyadarkan orang di luar sana atau audiens kita atau kita sebut netizen bahwa lu punya masalah dan solusinya ada di kita. Nah, ini bentuknya, jadi bentuknya dengan artikel, dengan postingan-postingan kita yang memang provokatif gitu lah. Artinya bukan provokatif menimbulkan perselisihan, enggak, tapi provokatif yang memicu kepala kita. Otaknya pelanggan itu terprovokasi. Lalu mulai masuk ke dalam orang-orang yang tertarik, namanya lead magnet. Lalu orang-orang ini mulai dengan freebie, saya nyebutnya freebie. Jadi kayak free ebook lah, free trial, kalau misalnya jual jasa free trial, free konsultasi, free produk. Nah, ini namanya lead magnet semua. Lalu dari situ kita turunkan lagi ke orang-orang yang karena dia sudah mencoba. Nah, di sini mulai menimbang-nimbang gitu loh. Nah, disinilah pesan-pesan edukasi tentang benefit, tentang value, tentang value for money-nya, kenapa harganya segini. Nah, ini semua yang harus diberikan di tahap yang orange ini. Lalu setelah itu, inilah keputusan pembelian. Akhirnya keputusan pembelian ada di sini, di mana mereka akan memutuskan gua beli apa enggak. Ya kan? Nah, ketika dia sudah beli, gitu loh, yang perlu dilakukan adalah bagaimana membuat mereka membeli kembali, gitu loh. Nah, disinilah fungsinya CRM berjalan. Jadi fungsinya customer relationship berjalan. Nah, ketika itu semua sudah terjadi, mereka sudah membeli ulang dan membeli lagi. Nah, ini pun juga tidak bisa dipungkiri bahwa produk akan berperan penting di sini. Kenapa? Karena produk yang bagus itu sangat berbeda dengan produk yang jelek. Yang produk yang jelek, kayak kita bisa lihat barang-barang yang kita dapat di marketplace saja, barang-barang Cina yang memang sekali pakai terus habis itu rusak gitu. Nah, kita nggak akan beli lagi. Ya udah, sekali beli cukuplah, udah tahu. Gitu. Tapi untuk beberapa hal yang memang kita butuhkan kualitas, ya kita tentunya pasti akan membeli lagi. Nah, inilah akhirnya orang-orang seperti ini menjadi fans, dan fans inilah yang nantinya akan dipakai untuk membantu kita untuk jualan. Mereka akan menjadi loyal, mereka akan menjadi brand ambassador buat kita. Mereka yang akan mempromokan, akan ngomong ke teman-temannya bahwa ini produknya bagus loh, lu coba deh, ini bagus kok, lu coba. Kayak gue udah coba dari kemarin berapa kali, gue udah beli dan lanjut. Nah itu, jadi ini nanti silakan teman-teman bisa cek dengan usahanya, atau kalau mau bangun usaha dengan pola jualan selama ini apakah sudah fit atau belum dengan ini, nanti bisa dicocokkan. Oke, boleh next. Oke, nah tadi kan ngomong funnel, ngomong channelnya, lewat mana aja sih, gitu loh. Oke, next lagi. Oke, ini saya buatin tabel supaya teman-teman gampang melihatnya, supaya gampang membandingkannya. Ya, jadi
yang pertama adalah audiensnya. Nah, Facebook itu audiensnya kebanyakan Gen X atau baby boomer, bareng sama millennials lah, masih ada sebagian. Terus kalau Instagram, Gen X itu jarang sekali, adanya millennials. Dan sebagian besarnya Gen Z, commerce web ya, web store. Nah, web masuk di funnel, bukan funnel awal, tapi funnel tengah. Memang benar-benar untuk memberikan edukasi dari sisi, kalau tadi itu yang orange itu jadi sana. Nah, ada juga sekarang yang the newcomer itu TikTok, itu Gen Z banget gitu. Nah, kalau kita ngomong feel, kita ngomong apa sih rasanya sosial media itu, karena setiap sosial media platform ini dia punya satu feel, punya satu karakter sendiri. Facebook itu casual, nah makanya secara fungsi Facebook itu akan sangat bagus untuk teman-teman melakukan storytelling. Karena aktivitas yang di Facebook itu kebanyakan isinya orang curhat. Jadi ya boleh dilihat lah teman-teman, bisa scroll gitu, isinya orang curhat aja kebanyakan. Gitu loh. Entah curhat yang narsis ataupun curhat yang baper. Nah, apa sih konten voucher? Karena dia memang bagus untuk storytelling. Jadi, karakternya Facebook adalah seperti ini. Bisa nggak jualan di Facebook? Ya jelas bisa. Tapi cara jualannya nggak bisa disamaratakan. Nggak bisa posting di satu tempat terus di link ke semuanya. Nah, itu jangan, karena setiap tempat itu punya karakternya masing-masing. Lalu Instagram itu feel-nya kayak katalog. Kayak teman-teman lihat satu katalog atau menu. Fungsinya adalah showcase, benar-benar untuk menunjukkan. Nah, activity yang dilakukan di Instagram apa sih? Pamer. Ya, pamer jadi sultan lah, pamer apalah, banyak. Pokoknya intinya tuh tukang pamer aja di Instagram gitu loh. Memamerkan sesuatu yang bisa dipamerkan. Emang itu fungsinya, dan activity-nya emang itu. Jadi Instagram secara konten ya dominannya gambar dan video. Lalu kita masuk marketplace. Ini tempatnya Red Ocean. Rasanya seperti apa? Seperti pasar atau grosiran aja gitu loh. Dan fungsinya bener-bener hard selling di sini, nggak ada fungsi yang lain gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen bikin satu copywriting atau storytelling, itu jangan di marketplace lah, bikinlah di Facebook. Oke, nggak apa-apa. Bener-bener ya bentuknya, activity-nya bener-bener pitching, clickbait. Beli 1 gratis 10 gitu. Nah, itu bener-bener sesuatu jenis kata-kata tulisan yang harus ditaruh di marketplace. Nah, kontennya dominan itu lebih banyak ke tulisan dan gambar ya, karena gambarnya apa ya tulisan penjelasan, jadi dominannya di situ. Lalu kalau web ini bentuknya lebih personalized, juga fungsinya lebih memberikan satu keyakinan tambahan, menunjukkan satu level profesionalitas tertentu, dan activity-nya dari sebuah web itu adalah bentuknya explanation, bentuknya adalah penjelasan. Jadi sangat sayang kalau teman-teman punya web, tapi webnya tidak bisa menjelaskan produknya atau apapun yang dijual secara detail. Dominannya sama, yaitu masih tulisan dan gambar. Lalu yang terakhir TikTok, ini kesannya itu fun karena isinya kan joget-joget, sesuatu yang viral, sesuatu yang kekinian. Gitu. Fungsinya adalah bangun awareness gitu, karena memang TikTok itu warga negara TikTok itu banyak sekali. Terus activity-nya bentuknya teaser-teaser, hanya potongan-potongan, penggalan-penggalan informasi, dan bentuknya mereka lebih ke video dan bentuk tulisan. Nah, ini kira-kira gambaran channel-channel jualan yang sering dipakai di Indonesia. Saya tidak bilang di dunia, karena kalau di dunia banyak lagi, ada yang pakai juga Snapchat, ada macam-macam yang lain. Tapi kalau Indonesia, inilah yang lazim digunakan dan paling banyak digunakan, supaya lebih relevan aja dengan keadaan. Oke, next-nya apa ya? Ya, oke. Mungkin sekian paparan saya. Nggak mau panjang-panjang, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan nanti kalau emang ingin
materinya monggo di panitia tadi sudah saya oper PDF-nya sehingga mungkin bisa dibaca-baca ulang. Ya, sekian, terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Oke, Coach. Kita buka forum tanya jawab ya, Coach. Oke, tadi udah ada chat masuk. Pertanyaannya dari Setiana. Pertanyaannya, jualan di era digital persaingannya makin ketat. Mengingat kita sudah ada di era digital, apakah solusi yang tepat bagi para penjual untuk tetap percaya diri dengan produk yang mereka jual, walaupun yang menjual produk serupa banyak? Ya, jadi itu tadi pertanyaannya, mungkin dia tanya saran gitu ya, di persaingan dengan banyak penjual yang sama, Coach. Oke, simple. Orang terutama orang Indonesia beli bukan karena barangnya kok. Orang beli karena yang jual. Apapun barangnya. Orang bisa jualan barang yang sama, tapi kalau saya yang jualan sama misalnya Prof yang jualan, bisa beda tuh responnya. Nah, barangnya sama, kan misalnya saya jual tisu gitu, tisu basah misalnya. Tapi antara saya yang jual dengan Prof yang jual hasilnya bisa beda. Kenapa? Karena pertama, teman-teman mesti pahamin dulu prosesnya adalah bahwa rezeki itu pertama sudah ada yang atur, jadi teman-teman gak usah takut gitu loh. Terus yang kedua, bagaimana caranya kita supaya tetap percaya diri ya, know your product, know your audience. Jadi teman-teman itu harus pahami dulu produknya. Boleh jadi reseller, nggak ada masalah. Kalau produk sendiri ya lebih wajib. Tapi kalau ini seandainya teman-teman menjadi reseller, ya harus paham benar produk ini sebenarnya buat siapa sih? Apa benefitnya produk ini? Apa value-nya produk ini? Teman-teman pasti paham. Dan jadilah sebagai seorang penjual, teman-teman tentunya memerlukan sebuah personal brand sendiri supaya orang itu yakin, orang kalau beli barang dari dia aja. Kenapa? Kalau barang dari dia bagus-bagus lah, barang dari dia oke lah, terlepas apa yang dia jual. Nah, gitu. Nah, gitu tuh kira-kira. Jawabannya simple as that aja sih. Oke, jadi untuk Setiana pertanyaannya tadi sudah terjawab. Jadi kalau kata coach tergantung siapa yang jual sama PD, serta kita harus tahu produk kita gitu ya. Apakah sudah cukup ya? Pertanyaan berikutnya coach dari Pardamean. Bentuk pemasaran digital mana yang lebih baik? Search engine optimization atau pay per click? Kalau mau salah seperti itu nggak ada yang lebih baik, tergantung bisnisnya, tergantung produknya, semua tergantung, itu nggak bisa ditentukan. Oh, SEO pasti lebih baik, pay per click juga lebih baik, ya nggak juga, tergantung campaign-nya sebenarnya. Jadi campaign ini mau ngapain? Campaign-nya mau jualan kah? Campaign-nya mau selling kah? Campaign-nya mau awareness kah? Gitu. Pay per click itu kan bentuk yang kita bayar ketika orang ngeklik. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika ngeklik itu apakah orang langsung beli? Kan enggak. Sama juga dengan SEO. SEO itu kan search engine optimizer. Kita memberikan satu keyword yang nantinya ketika diketik di search engine, kita akan menjadi salah satu portal informasi yang dijadikan sebagai yang merupakan punya korelasi terhadap keyword itu. Terus apakah habis itu orang juga langsung beli? Enggak. Jadi SEO dan pay per click itu enggak berhubungan langsung dengan orang beli. Yang ngeklik 100 belum tentu yang beli. Nah, ini balik lagi, coba lihat funnel-nya. Lihat funnel-nya dan juga dilihat campaign-nya. Campaign-nya ini mau awareness-nya buat apa? Jadi itu bukan satu-satunya solusi, banyak. Bahkan nggak perlu pay per click, nggak perlu SEO, tapi konten Instagramnya bagus, bisa jualan juga. Jadi ada banyak cara sebenarnya, nggak cuma hanya itu dua doang. Jadi tergantung produknya di mana. Terus
naruh ads-nya juga di mana? Apakah di Google, apakah di Facebook, apakah di Instagram, ataukah di marketplace? Nah, ini beda-beda lagi gitu. Jadi variabelnya sangat banyak. Jadi dua itu tidak bisa disandingkan langsung, tergantung variabelnya. Nah, gitu kira-kira. Oke, terima kasih Pak Damian atas pertanyaannya. Udah sesuai ya, karena udah di chat, udah jawab. Thank you Coach. Oke, ini Prof, Coach ada lagi Coach, satu lagi dari Faiz. Untuk sementara saya masih fokus usaha di lapak offline. Pernah jualan online tapi kurang maksimal hasilnya. Langkah membangun bisnis digital agar hasilnya baik, apa saja langkah-langkahnya Coach? Terima kasih Coach. Oke, kalau ditanya bisnis digital itu tidak semua hal kok bagus dengan digital gitu. Jadi digital itu kan cuma ngomong cara jualannya, gitu loh. Kalau bisnis digital, apakah produknya digital kan belum tentu gitu. Jadi pemahaman akan bisnis digital ini perlu diperdalam lagi, perlu diperjelas lagi. Jadi hampir 50% bisnis di dunia ini juga masih dilakukan secara offline. Hanya jualannya, cara jualannya atau komunikasi dengan pelanggannya yang berbentuk online. Gitu loh. Jadi kalau mau bangun bisnis online ya saya kurang jelas juga nih bisnisnya apa gitu loh. Kalau mau bangun bisnis, mungkin kalau mau bangun cara jualan online ya disesuaikan lagi. Tadi coba dilihat funnelingnya mau seperti apa, terus dilihat juga tadi channel-channel sosial medianya. Nah, apa yang cocok untuk produknya teman-teman sendiri tadi. Karena kan beda produk itu akan beda channel gitu loh. Ada produk yang bagus jualannya di Facebook. Juga dilihat siapa, dilihat juga target marketnya siapa gitu loh. Jadi kalau target marketnya misalnya generasi baby boomer, janganlah jualan di TikTok. Ya nggak ada yang beli. Karena baby boomer itu nongkrongnya di Facebook. Nah, misalnya kayak gitu. Nongkrongnya di Facebook. Jadi kayak gitu. Putar aja dulu. Nah itu sih kalau itu untuk ngebangunnya itu aja. Tadi materi yang saya kasih itu udah sebenarnya basicnya banget kok untuk membangun, tinggal di explore aja sama teman-teman. Karena kan saya nggak tahu produknya apa ya. Dan juga tadi saya udah share juga, nanti mungkin panitia bisa share juga nomor saya. Nanti kalau teman-teman ada yang mau diskusi lebih lanjut, monggo silakan di japri aja saya. Insya Allah saya respon dan kita bisa diskusi lebih jauh, lebih dalam nanti. Mungkin itu saya kembalikan waktu. Oke Coach, masih ada satu lagi Coach pertanyaannya. Boleh. Jadi ini pertanyaan terakhir kali ya Coach, atau saya bacakan dulu. Dari Nurul Ramadhani, bagaimana agar jualan kita lebih kreatif? Boleh minta tips-tipsnya Coach? Jualan lebih kreatif. Produknya apa ya? Saya kalau nggak tahu produknya bingung jawabnya, karena saya lagi tidak ada satu untuk semua gitu, nggak ada rumusnya satu untuk semua. Tapi prinsipnya yang paling dasar adalah bagaimana kita bisa kreatif adalah know your product, know your market. Itu prinsip. Jadi kalau misalnya udah kenal produknya kayak apa, sudah tahu benefitnya kayak apa, sudah tahu value-value-nya kayak apa, nah ini akan membantu teman-teman mencari konten, mencari hal-hal yang bisa diinformasikan. Itu jadi dari benefit produk, jadi ada physical benefit, ada emotional benefit. Nah, itu tolong dicari tahu dulu. Terus kelebihannya dibanding produk lain itu seperti apa gitu. Jadi nah itu harus dicari tahu juga gitu loh. Jadi ada namanya benefit, ada namanya USP, ada namanya UVP. Gitu. Cuman ya saya waktunya nggak cukup untuk saya jelasin semuanya di sini gitu. Jadi benefit itu simpelnya adalah
apa sih manfaat produknya gitu. Kalau USP itu apa yang membuat produk teman-teman itu berbeda dari spesifikasi, berarti dari bahan baku, proses sampai pengemasan sampai bungkusan. Tuh. Tapi kalau UVP itu adalah apa value yang bisa teman-teman produk teman-teman berikan secara emosional dan secara sosial. Nah itu, jadi kalau mau kreatif itunya dicari dulu, terus dilihat target audiensnya siapa. Nanti dengan sendirinya teman-teman pasti akan ketemu cara-cara untuk menjadi lebih kreatif karena sudah punya bahannya, sudah punya bahan-bahan untuk jadi konten. Nah itu aja, karena saya nggak tahu produknya apa dan di sini tidak memungkinkan forumnya untuk saya mengeksplor lebih jauh lagi, ya mohon maaf. Jadi mungkin cuma bisa ngasih guidance untuk basic foundation-nya aja di situ. Jadi dasarnya pakai itu selalu. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, terima kasih Coach. Saya rasa semuanya juga udah puas dengan jawaban dari Coach. Untuk berikutnya kita kembalikan ke MC kita. Oke, terima kasih moderator Bang Ronald. Terima kasih Coach Fande. Akhirnya saya ketemu sama Coach nih, luar biasa ya. Jiwa muda, orangnya masih muda, menginspirasi anak muda. Dan kita juga yang anak-anak tua juga terinspirasi nih Coach. Terima kasih buat teman-teman. Silahkan kita akan, untuk kesuksesan dalam berbisnis itu biasanya harus ada kerjasama rekan kita. Karena kesuksesan kita itu rekomendasi dari teman, jualan kita akan jauh lebih baik. Ini ada sedikit video tentang teamwork. It's smarter to travel in groups. Oke, demikian tadi closing video dari kita. Percayalah teman-teman, kesuksesan kita itu akibat silaturahmi ataupun koneksi. Keberhasilan kita itu karena silaturahmi yang bagus. Sekali lagi terima kasih buat Prof. Sawitri, terima kasih buat Coach Fande. Hari ini luar biasa loh, luar biasa, dan kami mendapat insight yang banyak. Dan sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang hadir yang sampai mengikuti dari awal kegiatan sampai terakhir. Kami dari panitia mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Apabila ada yang tidak nyaman, kami akhiri dengan selamat sore, selamat berbuka puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tambahan dari saya, nanti untuk sertifikatnya akan kita kirimkan ke emailnya teman-teman langsung ya. Serta nanti di WhatsApp grupnya akan kita umumkan juga teman-teman yang memang mendapatkan hadiah dari panitia. Terima kasih semuanya, selamat berbuka puasa sesaat lagi.